Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Mati. Seperti apa sih yang dimaksud mati? Dan siapakah yang sebenarnya mati dan harus mati? Kalau yang mati itu hidup, bukankah hidup itu ruh? Bukankah ruh itu abadi, tidak akan mati, tidak akan mengalami kematian? Jangankan ruh itu mati, sakit, atau lupa sekalipun, yang namanya ruh itu tidak mungkin. Ruh itu tidak mungkin lupa, tidak mungkin sakit, apalagi mati. Kalau kita bilang mati, lalu siapa yang mati? Dan kenapa itu dikatakan mati? Kita sudah terlanjur hanya mengetahui dari satu sudut pandang saja. Misalnya seperti ini. Kenapa saya katakan bahwa hidup itu jangankan mati, sakit, lupa pun tidak akan mungkin terjadi pada hidup. Contohnya, kenapa saya katakan bahwa hidup itu abadi, bahkan tidak akan pernah kena lupa sekalipun? Ketika kita mulai ngantuk, kita tahu, terasa ngantuk, kita sadar akan kantuk. Tapi setelah kita tertidur pulas, apakah kita sadar kalau kita sedang tertidur? Kita lupa. Semuanya kita lupa. Tapi hidup tidak lupa. Tidak pernah lupa. Apa buktinya? Kalau hidup tidak lupa, tidak akan pernah terkena lupa, sakit, apalagi mati. Bukankah ketika kita terlelap tidur dengan pulas, hidup itu tetap berjalan? Hidup itu tetap bekerja. Buktinya, napas tetap berjalan. Bahkan kita yang bernapas, yang mengaku aku bernapas, lupa di kala itu kalau napas sedang bekerja, kalau hidup tetap bekerja. Ini menandakan jelas sekali bahwa hidup itu abadi. Lalu kenapa kita katakan mati?
Ini sudut pandang saya. Ini tentang pengalaman saya. Ini tentang yang saya ketahui. Bagi saya hidup itu abadi. Abadi dalam segala hal. Abadi dalam kesempurnaan. Kalau kita sedang tertidur, kalau kita tertidur pulas, bahkan kita lupa kalau kita tertidur dan hidup bekerja. Kita sadar ketika ngantuk. Mulai akan tidur, itu kita sadar. Berarti di sini ada yang merasa ngantuk, tapi hidup tidak ngantuk, hidup tidak tidur. Berarti di sini kalau kita mau merenung dengan sadar, sesadar-sadarnya sadar, berarti ada dualisme di sini. Ada yang tetap bekerja dengan abadi, yaitu hidup, dan ada yang tidak abadi, yaitu rasa kantuk. Berarti di sini mana yang hamba? Bukankah yang akan mati itu adalah hamba? Di sini sudah diajarkan orang tertidur itu adalah belajar mati. Di sini hidup sedang mengajarkan ketika kamu tertidur pulas, kamu mati. Mati dari apa? Lupa akan segala hal apapun, bahkan hal yang paling kita sukai, hal yang paling kita cintai pun lupa di saat kita tertidur pulas. Ini sudah digambarkan ketika kita tidur pulas. Ini gambaran. Ini gambaran mati. Bahwa kata hidup, walaupun kau mati, walaupun kau lupa, aku tetap abadi. Aku tetap bekerja dengan abadi sampai pada titik masa yang sudah kita sepakati. Aku akan meninggalkanmu. Berarti terpisah antara hidup dan nafsu. Karena ngantuk itu adalah nafsu. Salah satu dari nafsu. Dan itulah hamba.
Dan lalu kita harus mengenal apa buktinya hidup dan apa buktinya mati. Kita mengatakan hidup karena ada gerakan, karena kita bergerak. Kenapa kita bisa bergerak? Karena ada hidup di dalam wujud. Selain ada hidup di dalam wujud, juga ada nafsu di dalam wujud. Nafsu ini tidak akan bisa hidup, tidak akan bisa bergerak tanpa hidup. Nafsu bisa saja lupa, karena nafsu tidak abadi. Seperti tadi contohnya orang tidur, lelap. Si nafsu tertidur, lupa akan segala hal apapun. Tapi hidup tetap bekerja. Lalu kenapa kalau ada orang yang tidak lagi bernapas, lalu wujudnya dimakamkan, itu kita sebut mati? Mana yang mati? Secara kasat mata, di sini dibuktikan orang mati yang kita sebut mati tidak ingin apapun. Tidak minta apapun. Dan dia tidak minta dimakamkan. Kenapa? Karena si nafsu sudah ditinggalkan oleh hidup. Maka dia tidak bisa bicara. Maka dia tidak bisa mengatakan keinginannya. Karena sudah terpisah dengan sang hidup. Bukankah di awal atau sering disampaikan oleh guru-guru kita, Pak Ustadz, Bu Ustadzah, bahwa ruh itu abadi, bahwa hidup itu abadi? Berarti bukan itu yang dikatakan mati. Ketika kita mengatakan hal itu adalah mati, percaya atau tidak, kita akan dihidupkan kembali ke dalam sebuah wujud di satu saat nanti. Karena mati yang saya sebut mati, benar kata para nenek moyang kita, para leluhur kita, yang mengatakan mati sira sakjroning urip.
urip sira sakjroning mati. Hiduplah kamu. Mohon maaf. Matilah kamu sebelum mati. Tapi matilah di dalam hidup. Ini hakikatnya mati. Lalu kamu hamba yang mana? Mati siro. Siro yang mana? Siro nafsu angkara murka. Yang selalu kurang. Tak peduli itu milik orang lain. Kalau gua pengen, harus gua punya. Harus gua miliki. Ini salah satu nafsu angkara murka yang harus dibinasakan. Kalau siapapun dari kita bisa mati di dalam hidup, tapi hidup di dalam kematian, dia orang yang mengenal jati dirinya. Dia orang-orang yang sadar akan jati dirinya, mengenal seperti lekuk tubuhnya. Tidak selalu ikut apa katanya, tanpa direnungkan lebih ke dalam. Kalau kita bisa mati sebelum mati, kalau kita bisa mati di dalam hidup dengan jelas, dengan gamblang, apa itu yang dimaksud mati. Karena hamba itu sudah mati. Di dalam hidup. Karena hambanya sudah sadar akan sejatinya diri, akan dirinya yang sejati. Bahwa wujud ini yang diberi merek oleh orang tua kita itu akan terhenti di batu nisan. Akan tertera di batu nisan. Itulah yang kita akui. Artinya apa? Kita itu mati sebenarnya. Kita itu tidak ada sebenarnya.
Kalau kita bisa mati sebelum mati, hamba itu tidak ada. Karena hamba itu hanyalah nafsu. Setiap gerak dan geriknya adalah gerakan hidup yang murni. Tidak butuh pujian dari sesama. Dan siap menerima caci makian dari sesama. Kenapa? Karena orang sadar kalau orang yang mencaci dan memakinya itu belum sadar, maka orang sadar akan menerima dengan senyuman. Karena nafsunya sudah mati, sudah dibinasakan. Karena kalau kita sadar, yang akan keluar dalam tindak dan tanduk kita adalah Rahman dan Rohimnya. Tidak ada yang lain. Semakin banyak dari kita yang bisa mati sebelum mati, kedamaian, ketentraman itu semakin nyata. Kenapa? Karena tidak akan ada lagi yang akan mengakui ketika itu bukan miliknya. Karena tidak ada satu pun yang akan lepas dari pengawasan hidup. Karena hidup ada di dalam wujud yang sekarang kita akui, aku. Di situ ada CCTV. Kemanapun kita bergerak akan terawasi dengan sempurna. Jangankan kita bergerak, wujudnya, bergerak nafsunya pun, bergerak syahwatnya pun, dalam diam. Orang lain tidak ada yang tahu. Tapi ingat, itu tidak akan lepas dari pengawasan hidup.
maka orang sadar tidak akan bisa berbuat apa-apa. Orang sadar itu bodoh, sebodoh-bodohnya bodoh. Orang sadar itu tidak punya daya, tidak punya kuasa apapun akan wujud yang sekarang kita akui, aku. Semuanya akan kembali, akan dikembalikan pada la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upayaku, melainkan karenanya, karena kuasanya, nafsu ini tidak akan bergerak. Ketika tidak dihantarkan oleh hidup. Terima kasih. Orang sadar akan selalu merasa cukup. Akan apa yang dia dapati di setiap detiknya, di setiap nikmat yang dilaluinya. Orang mati itu tidak ingin memiliki istri orang yang cantik itu. Tidak ingin memiliki uang orang lain yang banyak itu. Tidak ingin memiliki mobil mewah yang orang punya. Orang mati tidak akan menginginkan itu semua. Dia merasa cukup dengan apa yang ada. Tak pernah meminta lebih. Tak pernah menawar apapun. Karena dia mati. Karena dia itu tidak ada. Karena si nafsu itu sudah tidak ada. Maka intinya mati itu adalah mengendalikan nafsu angkara murka dalam apa yang saya ketahui. Ini sudut pandang saya. Mati dari seluruh angkara murka. Jadi, mari kita sama-sama belajar. Siapapun dari kita bisa, tanpa harus berpindah agama.
matikan seluruh angkara murka kita sesuai dengan petunjuk-petunjuk agama yang kita yakini sekarang. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ini tentang saya. Ini tentang sudut pandang saya. Mungkin satu saat nanti akan ada kebenaran yang bisa kita raih dan kita dapatkan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua tanpa terkecuali. Ketika kita bisa sadar, ketika kita bisa sama-sama sadar. Terima kasih.